Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini kita akan membahas tentang naskah cerita Parahyangan yang bersumber dari tulisan Atja tahun 1968 dengan judul buku Naskah Titilar Karuhun Orang Sunda yang dipublikasi oleh blogspot nonomangaluh.or.id. Aduhai indahnya cerita Parahyangan. Sang Resi Guru, Manikmaya, memiliki anak Raja Putra. Raja Putra memiliki anak bernama Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati, saudara kandung sepersusuan. Anak pertama menjuluki dirinya sebagai Rahyangta Dewa Raja. Pada saat menjalankan tapanga Raja Resi, kemudian mendapat gelar Rahyang di Medang Jati, dialah Sang Layung Watang, yang membuat Sang Hyang Watang Agung. Pada saat pergi membuat pemukiman kemudian berubah menjadi kemandalaan, yang melahirkan 5 putra. Sang Titisan, Sang Kusika, Sang Garga, Sang Mestri, Sang Purusa, Sang Patanjala dialah Sang Mangukuhan, Sang Karungkalah, Sang Kutung Maralah, Sang Sandang Greba, Sang Wireti Kandayun. Ada sumbu batang si uwur-uwur, batang sumbu si naragati, bersemayam di Tritrayatra, 3 bentuk yang menyatu pada begawan Resi Makandria. Dimakan itu anaknya oleh lelakinya, disesali oleh istrinya. Berkata sang istri, sengsaranya saya, jika saya tidak memiliki anak dari dirinya begawat Resi Makandria. Betapa terus itu sengsara, ia tidak memiliki keturunan. Berkata begawat Resi Makandria, memiliki anak dariku, beristri saja tidak. Dari situ, berkata Resi Makandria, aku akan pergi ke Sang Resi Guru, di Kendan. Datang dia ke Kendan. Berkatalah Sang Resi Guru, kenapa kamu begawat Resi Makandria? Ada apa datang ke sini? Sembah hormat semoga sejahtera. Maaf, ada maksud yang ingin kami sampaikan. Maaf, kami minta dinikahkan, karena kami harus kembali memulihkan sumbu batang si uwur-uwur, batang sumbu si naragati. Seburuk begitukah jika saya tidak dianak? Berkatalah Sang Resi Guru, berangkatlah lebih dahulu temani oleh kamu lagi, anakku Pewah Aksari Jabung, bergegaslah antarkan bagawat Resi Makandria, ia dilayani semestinya, anakku. Berjalanlah Pewah Rababu, menghampiri temannya, tidakkah diakui istri, terpancarlah darinya bidadari cantik. Nah buat kamu berdandan Pewah Manjangandara, dan begawat Resi Makandria berdandanlah kamu sebagai rakeian kebobulan, bersatu sudah kalian, suami istri. Berkatalah Sang Resi Guru, permata putu anakku, Sang Hyang Sri, mengalirlah kita, antara Jampe dan Zat, berwujud ke kakak kamu ke Pewah Aksari Jabung. Akhirnya menjelmalah Pewah Sang Hyang Sri Ngajadi, dialah Pewah Bungatak Mangale-ngale. Berkatalah Sang Mangukuhan, hayu adik-adik semua, sudah lama kita tidak berburu. Sedatangnya ke tengah hutan, terlihat Pewah Manjangandara dengan rakeian kebowulan. Berkata para Sang Pandawa 5, dapatnya itu buruan, yang menombak terlebih dahulu, dan jika mengenai, dialah yang menjadi seorang ratu. Terkena ditombak oleh Sang Wireti Kandayun, kebowulan dengan Pewah Manjangandara. Lari mereka ke pertapaannya, sesampainya meninggal. Diikuti jejaknya oleh Sang Wireti Kandayun. Terlihat Pewah Bungatak Mangale-ngale sedang menyusu ke Pewah Manjangandara. Dibawa pulanglah ke Galuh, ke Rahyangtang di Medang Jati. Lamanya berkuasa 15 tahun, digantikan oleh Sang Wireti Kandayun di Galuh, akhirnya menikahi Pewah Bungatak Mangale-ngale. Nah Sang Mangukuhan buatlah oleh kamu pertambangan, Sang Katung Maralah buatlah olehmu sadapan aren, Sang Sandang Greba buatlah olehmu perdagangan. Oleh Sang Wireti Kandayun dinobatkan Sang Mangukuhan sebagai pemimpin Rahyangtang Kuli-kuli, Sang Karungkalah dinobatkan sebagai pemimpin Rahyangtang Surowulan, Sang Katung Maralah dinobatkan sebagai pemimpin Rahyangtang Pelesawi, Sang Sendang Greba dinobatkan sebagai pemimpin Rawung Langit. Kemudian Sang Wireti Kandayun tetap memimpin di Galuh. Ketika dirinya menjalankan tapa sebagai Raja Resi, bergelar ia Rahyangtang di Menir. Pada saat berpindah membuka wilayah baru, jadi Kemandalaan. serta dialah yang membuat aturan Purbatisti.
Lamanya memerintah 90 tahun. Digantikan oleh Rahyangtang Kuli-Kuli. Lamanya memerintah 80 tahun. Digantikan oleh Rahyangtang Surowulan. Lamanya memerintah 6 tahun. Ketujuhnya meninggal karena melanggar sumpah. Digantikan oleh Rahyangtang Raung Langit. Lamanya memerintah 60 tahun. Digantikan oleh Rahyangtang Mandi Minyak. Adik Rahyangtang Dimenir. 3 saudara sepersusuan. Anak pertamanya Rahyang Sempakwaja, pemimpin Batara dan Hyang Guru di Galunggung. Rahyangtang Kedul pemimpin Batara Buyut Hyang di Denuh. Rahyangtang Mandi Minyak memimpin di Galuh. Berkatalah Sang Resi Guru, kasihan saya kepada Rahyang Sempakwaja, tidak memiliki istri. Berkatalah Sang Resi Guru, anakku Powah Rababu, kita berangkat temui Rahyang Sempakwaja. Menurut kabar yang terdengar dia sedang di pertapaan. Tiba-tiba Sang Resi menggoyangkan kantung, keluarlah tupai putih. Lalu tupai itu pergi melacak Rahyang Sempakwaja yang sedang mengikat jerami. Berkata Rahyang Sempakwaja, wah, kenapa tupai putih itu? Top sumpit, yah malah kabur. Mau disumpit itu tupai. Terlihat Powah Rababu sedang mandi di telaga Sang Hyang Cendana. Berkatalah Rahyang Sempakwaja, dari mana itu yang mandi? Itu malah dililit selendangnya pakai sumpit. Berhasil dililit. Ada suara terdengar Powah Aksari bergegas, loncat berlarian ke hutan. Powah Rababu ditangkap oleh Rahyang Sempakwaja, lalu diperisteri. Begitu disayangnya Powah Rababu. Akhirnya melahirkan anak. Dia bernama Rahyang Purbasora, Rahyang Demunawan, berdua satu persusuan. Terdengar suara bertalu-talu. Sayup-sayup bergemuruh tanpa wujud. Bertalu-talu, jauh di Galuh. Pulang ke Galuh terlihat pertunjukan penari. Setelah pulang berburu di hutan larangan, berkatalah Rahyang Mandi Minyak, Sang Apatih, siapa itu? Menanyakan penari di pelataran agung. Dia membawa selendang di kiri kanan, tertarik saya. Ini selara saya, penari bawa ke kita, paksa. Berjalan Sang Apatih ke pelataran agung, dibawalah ke kedaton si Powah Rababu. Digauli oleh Rahyang Mandi Minyak, diperistri disayangnya Powah Rababu. Berputra di pertemuan, dinamakan Sang Salah. Berkatalah Rahyang Sempakwaja, Rababu pergilah. Olehmu, berikan anak itu ke Rahyang Mandi Minyak. Antarkan hasil kamu Sang Salah aturan. Pergi Powah Rababu ke Galuh. Aku diperintah Rahyang Sempakwaja untuk menyerahkan anak ini. Berhasil kamu menggerayangi kutuh. Berkatalah Sang Mandi Minyak, anak saya itu, hasil kita. Itu Sang Salah, Sang Apatih, oleh kamu taruh ke kotak peti. Bawa ke hutan. Dibawa oleh Sang Apatih ke hutan. Sesampainya Apatih dari hutan keluar pergi. Dari hutan keluar itu cahaya ke langit. Terlihat oleh Sang Mandi Minyak. Sang Apatih periksa kembali. Bawa olehmu anak itu. Diperiksa kembali oleh Sang Apatih ke hutan. Terlihat anak itu masih hidup. Dibawanya ke hadapan Rahyangtang Mandi Minyak. Diberi nama Sang Sena. Lamanya memerintah 7 tahun. Nah, Rahyangtang Mandi Minyak digantikan oleh Sang Sena. Lamanya memerintah 7 tahun. Dikudeta oleh Rahyang Purbasora. Nah, Sang Sena dibuang ke Gunung Merapi, di anak Rakeyan Jambri. Dewasa mengambil warisan pusaka, kemudian berkunjung ke Rahyangtang Kedul, ke Denuh, minta dikukuhkan. Berkata Rahyangtang Kedul, cucu, saya tidak tahu asalmu, kecuali kamu diketahui olehku dari Galuh. Pergilah temui Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjaga Kuningan, kemudian anak siapakah kamu? Berkatalah Rakeyan Jambri, saya anak Rahyang Sang Sena. Dikudeta, dibuang oleh Rahyang Purbasora. Kalau begitu, masih dalam asuhan kami. Tetapi jangan paksa sembah perbakti saya, semoga tidak menang perang, kalau kamu memaksa perang ke kami. Lebih baik kamu pergi menyambung silaturahmi, temui Tohaan di Sunda. Sesampainya pada Tohaan di Sunda, malah diambil menjadi menantu oleh Tohaan di Sunda. Kemudian dirinya pergi meninggalkan Sunda, menemui Rabuyut Sawal. Siapa kamu? Saya anak putra Sang Sena. Saya menanyakan pustaka milik Rabuyut Sawal.
Isinya Maratening Balasariwu, Kitab Kemakmuran, pegangan orang sakti, pemberian Resi Guru. Diberikan oleh Rabuyut Sawal. Dari sini dia pulang ke Galuh Rakeyan Jambri. Pergi berperang dengan Rahyang Purbasora. Matinya Rahyang Purbasora. Lamanya berkuasa 7 tahun. Digantikan oleh Rahyang Jambri, dia adalah Rahyang Sanjaya. Berkatalah Rahyang Sanjaya, Sang Apatih, pergi kamu tanyakan ke Dangyang Guru untuk pemerintahanku ini. Sedatangnya Apatih ke Galunggung, berkata Dangyang Guru, nah, ada kabar apa kamu, Sang Apatih? Maaf, kami diperintah oleh Rahyang Sanjaya. Minta petunjuk perintah, adik Rahyang Purbasora. Tidak diberikan oleh Batara Dangyang Guru. Berkatalah Dangyang Guru, pergilah Rahyang Sanjaya kuasi juga oleh kamu. Kalahkan Guru Haji Pagerwesi, kalahkan Guru Haji Manunggal, kalahkan Guru Haji Tepus, kalahkan Guru Haji Blitar. Ingat Rahyang Sanjaya, mengalahkan Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjagaan Kuningan. Jika mau mendapatkannya kesaktian, begitu mulianya tu Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjagaan Kuningan. Berangkatnya di perang, kalah Rahyang Sanjaya, dipukul mundur, sampai perbatasan Kuningan, mundur Rahyang Sanjaya. Berlari saya sampai ke tempat ini, dikejar-kejar, kalahnya pasukan kami. Setelah itu pulang lagi ke Galuh, Rahyang Sanjaya. Sang Wulan, Sang Tumanggal, pulang kembali ke Aril. Rahyang Sanjaya datang kembali ke Batara Dangyang Guru. Berkatalah Batara Dangyang Guru, Rahyang Sanjaya ada maksud apa lagi, kamu datang ke sini? Adapun maksud kami ke sini, sekalipun kami berperang, kalah juga kami, sembah hormat permohonan maaf kami. Kami unggul di awal perang, tak lama bergantian pasukan diporak-porandakan oleh Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjaga Kuningan. Kembali pulang Rahyang Sanjaya ke Galuh. Berkata Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjaga Kuningan, bawa persembahan berangkat ke Galunggung. Siapkan pakaian terbaik, singgasana datar, kerbau sepasang, beras secukupnya. Sesampainya di Galunggung, terhenti di penjagaan penyampai pesan. Bergegaslah pergi sang penyampai pesan memberitahu Batara Dangyang Guru. Berkatalah Batara Dangyang Guru, apa katamu? Maaf, Batara Dangyang Guru, ada Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjaga Kuningan. Bahagia sekali, kalian berkunjung ke sini. Cepat berangkat kamu ke Galuh. Undang Rahyang Sanjaya, jangan lupa membawa persembahan, pakaian kebesaran terbaik, pengesahan singgasana datar, kerbau sepasang, kuali besi, beras secukupnya. Sesampainya dia di Galuh, berkatalah Rahyang Sanjaya, apakah yang kamu ingin sampaikan, penyampai pesan? Kami hanya disuruh Batara Dangyang Guru, Rahyang Sanjaya untuk pergi bersungkem membawa persembahan. Ada Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjaga Kuningan. Berangkat Rahyang Sanjaya, sampailah di hadapan Dangyang Guru, berkatalah Batara Dangyang Guru, Rahyang Sanjaya. Jika menang kamu dari Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjaga Kuningan, aku akan ikut perkataanmu. Ya, dapat kemenangan saya, ikuti perkataanku, menuduh tak tertuduh. Yah, akulah anak Dewata. Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa pagar penjaga Kuningan dikuasai Batara Guru. Sang Wulan dijadikan Guru Haji Kajaron, Sang Tumanggal dijadikan Guru Haji Kalanggara di Balamuha, Sang Puki jadi Guru Haji Pagarwesi. Sang Manisri dijadikan Buyut Sepuh Rahasia di Puntang, Buyut Sepuh Tunjung Putih di Kahuripan, Buyut Sepuh Sumajajah di Pagajahan, Buyut Sepuh Pasugihan di Batur, Buyut Sepuh Padurungan di Lembuhuyu, Buyut Sepuh Dorongdong di Balaraja, Buyut Sepuh Pager Gunung di Muntur, Buyut Sepuh Muladharma di Parahyangan, Buyut Sepuh Batu Tiang di Kuningan. Rahyang Sanjaya berkuasa penuh di Medang. Ratu penguasa seluruh Galuh, Sang Siuwiu Karma. Itulah dia Ratu Galuh, mengajarkan kesadaran penuh dalam melakukan ibadah, membangun desa, berzakat untuk seluruh Batara Upati.
Rahyang Tangwerah, makanya dia diberi nama Rahyang Tangwerah. Ketika dia meninggalkan anak bersaudara sepersusuan, Rahyang Tang Kedul batal dia jadi haji raja, karena ompong. Ya makanya dia diberi nama Rahyang Sempak Wajah. Rahyang Tang Kedul batal menjadi ratu terkena kemir, namanya bergelar Wiku Raja. Kamu jadi tohaan di Kuningan, anaknya dipersiapkan, itu dia anak Rahyang Sempak Wajah. Berkatalah Rahyang Sanjaya, sama saudara Aki, kalau begitu mah keluarga, jangan sudahi menasehati saya Aki. Sang Apatih, berujar Sang Apatih, kalau begitu dapat kembali saya menerapkan Sang Hyang Dharma Siksa, jangan tidak mendengar. Berkatalah ia Sang Patih pembesar ke Rahyang Sanjaya, jika ingin berjaya dalam berperang, berangkatlah dari Galuh. Perang ke Mananggul, kalah Sang Ratu Mananggul, kepala Panglima angkat senjata. Lanjut pergi ke Kahuripan, diperangi kalah Kahuripan, nah Rahyang Tang Wulungkape tunduk. Berangkat lagi ke Kadul, diperangi, kalah Rahyang Supena, tunduk. Pergi ke Balitar, diperang kalah Ratu Bima. Dari sini Rahyang Sanjaya nyebrang ke desa Melayu. Berperang di Kemir, kalah Rahyang Tanggana. Berperang lagi ke Keling, kalah Sang Sriwijaya. Diperangnya ke Barus, kalah Ratu Jayadana. Berperang ke Cina, kalah Patih Sri Kaladharma. Pulang Rahyang Sanjaya ke Galuh dari seberang. Beristirahat sejenak, Rahyang Tangkuku, Sang Seweukarma di Aril, didengarnya aduan para patih. Gusti berpengetahuan pengajar kerendahan hati, silahkan kita merekat membawa upeti ke Rahyang Sanjaya. Membawa emas sepeti, dan 5 kain, bawaan saya ke Rahyang Sanjaya. Dari sini diumukan juga di Galuh dengan para patih pembesar, mari, kita berbaur di jalan gede dalam menyambut Sang Seweukarma, ya sekalian Rahyang Tangkuku, sesampainya menuju ke persimpangan ke Galuh dengan ke Galunggung, bawaannya diperlihatkan. Berujar Rahyang Tangkuku, Sang Apatih, bawa kami menghadap ke Rahyang Sanjaya. Emas sepeti, dan 5 kain tenun sutra. Berujar Sang Apatih, mohon maaf, tohaan, tidak dilarang membawa emas. Biasanya oleh Rahyang Sanjaya, yang berhubungan dengan orang banyak itu dilarang. Aduh kebingungan Rahyang Tangkuku, pulang lagi ke Aril. Dirapatkan kembali dengan para patih itu. Berujar Rahyang Tangkuku, nah, apa persembahan saya, bakti ke Rahyang Tang Sanjaya. Begitu mulianya, ini, pasti, ketentuan Rahyang Sempak Wajah. Aduh begitu indah perkataan Rahyang Tangkuku. Pergi ke Aril, terbukanya wilayah Kuningan. Terdengar oleh Rahyang Tangkuku, dia Sang Seweukarma berkuasa di Kuningan. Anak Rahyang Sempak Wajah, ayahnya terkenal memayungi orang banyak. Kota para kota, desa para desa, negeri para negeri. Dari Keling Bakti ke Rahyang Tangkuku, Rahyang Tang Luda di Puntang, Rahyang Tang Wulukape di Kahuripan, Rahyang Tang Supermana di Wiru, Rahyang Isora di Jawa, Sang Ratu Bima di Bali. Di barat di wilayah Sunda nyebrang ke desa Melayu, Rahyang Tang Gana Ratu di Kemir, Sang Sriwijaya di Melayu, Sang Wisnujaya di Barus, Sang Brahmasidi di Keling, Patih Nira Sang Kandarma di Berawan, Sang Mawuluwasu di Cimara Upatah, Sang Pancadana Ratu Cina. Tahluk dikuasai, kena dia Rahyang Tangkuku. Kebagian menjadi haji Sang Pemimpin Saunggalah. Dibagi oleh Sang Seweukarma kekuasaan. Kena menjalankan ajaran dan yang Kuningan. Berucaplah Rahyang Sanjaya di Galuh, bagaimana Sang Apatih, jalannya pemerintahan saya? Tidak di saya, malah diberikan ke Rahyang Tangkuku. Sang Apatih, berangkat, cari tahu oleh kita ke Kuningan. Saya kira, saya disambut penuh seperti cinta kasih karena hasil pencapaian. Saya malah tidak diberitahu. Segera berangkat, sesampainya Sang Apatih di Kuningan, merapat ke Kedaton. Menghadap ke Rahyang Tangkuku. Aduhai Sang Apatih, kenapa tidak memberitahu kita, ada apa Anda datang ke sini? Berkatalah Sang Apatih, kami hanya diperintah Rahyang Tang Sanjaya, disuruh mencari tahu siapa yang diwastu diangkat menjadi ratu. Berkatalah Rahyang Tangkuku, saya Sang Apatih,
berkuasa saya di Wastu dijadikan ratu oleh orang banyak, karena dia Rahyang Sanjaya mah tidak memerintah tetapi suka seenaknya ke kami. Ya suka membunuh seenaknya orang banyak. Ya saya juga disalahkan di Kuningan, oleh Rahyang Sempakwaja. Saya berhasil disalahkan Rahyang Sempakwaja, menyalahkan ke Kuningan ini. Mana mau saya membangkang ke Rahyang Sanjaya. Pulang lagi sang Apatih ke Galuh. Ditanya oleh Rahyang Sanjaya, Aki, bagaimana perkataan Rahyang Tangkuku ke saya? Maaf, Rahyang Sanjaya, Rahyang Tangkuku tidak berhasil tapanya, memegang teguh Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa. Menuruti perintah Sang Rumuhun, mewayangkan cerita tubuh, menuangkan ke tapanya entah dari mananya, mengucapkan rasa hormat ke saya. Ya saya hormat keputraan, saya dengan tohaan tunduk anak dewata. Semoga mendapat ilmu dari Rahyang Sanjaya. Ketika datang dibacakannya itu isi pustaka, sabdanya berbunyi, Om, Awiyiknam Astu, Kertayugi Balem Raja Kertayem Awanem Sang Tata Dosanem, Sewaca Kali Cap Pratesora Sang Aparanya, Ratuning Dewata, Sang Adanta, Adining Ratu Dewata, Sang Sapta Ratuna Caturyuga. Aduhai berdoa penuh harap ia Sang Resi Guru, mempersiapkan Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati. Berlanjut berketurunan Rahyang Tang Kuli-Kuli, Rahyang Tang Surawulan, Rahyang Tang Pelesawi, Rahyang Tang Rawung Langit, kami adik Sang Ureti Kandayun. Sang Ureti Kandayun memiliki anak keturunan Rahyang Tang Sempakwaja, Rahyang Tang Mandi Minyak. Rahyang Tang Mandi Minyak memiliki anak Sang Sena. Rahyang Sang Sena memiliki anak Rahyang Sanjaya. Beh bagus sekali. Dombanya bawaan Bahtera bertanduk melingkar, bukannya untuk senjata juga bisa. Saya ke negeri domba, berkunjung kamu pergi berlayar, terdengar oleh Sang Siwiragati, sedang mengangkat muatan pewah sangkari aduan putih tanduk putih, mau membawa hewan buruan, semoga saja menerima Rahyang Tangkuku. Sang Seweu Karma ke negeri domba mampir ke Kedaton duduk di belakangnya Sang Wiragati. Rahyang Tangkuku dinaikkan ke Gajah Putih, pergi ke hutan membawa pewah sangkari. Tidak kembali lagi ke Kedaton Gajah Putih tuh, nurut ke Rahyang Tangkuku. Pulang lagi Rahyang Tangkuku ke Aril, dibawanya Gajah Putih dengan pewah sangkari. Mengumpat Rahyang Tangkuku, kenapa bukan emas yang banyak, sepotong, sepaha, setempayan? Pergi ke Galuh ke Rahyang Sanjaya, tidak mampir ke Aril. Dibawanya liman putih, diselimuti dengan kain putih 7 kayu dilapisi perhiasan emas, batu permata persegi berkilau intan. Datang kamu dari desa domba, pergi ke Kedaton. Sesampainya Rahyang Tangkuku di dalam Kedaton, berkata ke Rahyang Sanjaya, kenapa suka menginginkan gajah putih? Tanyanya, mana? Pergi ditunggangi dikendarai, diberikan pewah sangkari si domba ke Rahyang Sanjaya. Setelah berada di dalam tidak kembali lagi. Dah Rahyang Sanjaya kenapa tuh terdiam melamun? Saya saat ini kaya, saya dengan bapakku, Rahyang Tangkuku, dan Sang Seweu Karma, tidak kurang ajar saya sekarang. Dia, bapakku, telah membagi wilayah, Alas Dangyang Guru di tengah, Alas Rahyang Isora di timur Paralor, Paraga, dan Cilotiran, dari barat Tarung, sampai barat Alas Tohan di Sunda. Sesudah itu pulang Rahyang Tangkuku ke Aril, sedatangnya ke Aril meninggal dunia, yaitu tutup usia karena sepuh. Berujar Rahyang Sanjaya, mengarahkan anak kandungnya Rakean Panaraban, dia Rahyang Tamperan, hai kamu jangan mengikuti agama saya, karena saya menakutkan orang banyak. Lamanya memerintah 9 tahun, digantikan oleh Rahyang Tamperan. Mulailah Sang Resi Guru muat ketetapan pusat Jawa Dipa. Pusatnya dia adalah Galunggung, Jawa itu di timur. Di permanaan Sunda ada pendeta sakti, namanya Begawat Sajalajala, dibunuh tanpa dosa. Menjelma dia pada Sang Manarah, anak Rahyang Tamperan, berdua sepersusuan dengan Rahyang Banga. Sang Manara males hutang, Rahyang Tamperan ditangkap oleh anaknya. Oleh Sang Manarah dipenjarakan besi itu Rahyang Tamperan. Datang Rahyang Banga menangis, lalu membawakan hidangan ke dalam penjara besi.
Ketahuan oleh Sang Manarah. Pergi diperangi oleh Rahyang Banga. Kena mukanya Rahyang Banga oleh Rahyang Manarah. Dari sini dia Sang Manarah menjadi ratu di Jawa Barat dan tengah mendekati Jawa Timur. Rahyang Tamperan lamanya berkuasa menjadi ratu 7 tahun. Kena tuah dia karena cinta dan merusak yang bertapa. Makanya dia tidak lama menjadi ratu. Sang Manarah lamanya berkuasa menjadi ratu 80 tahun. Karena bagusnya menjalankan agama, Sang Manisri, Semar, lamanya berkuasa menjadi ratu 60 tahun. Karena nyaman di Sang Hyang Siksa, Sang Tariwulan lamanya menjadi ratu 7 tahun. Sang Welengan lamanya menjadi ratu 7 tahun. Aduhai, inilah permulaan Sang Resi Guru memiliki keturunan Sang Haliwungan. Dia adalah Sang Susuk Tunggal yang mendirikannya Pakuan, Cipaku, berjuang dengan Sang Hyang Haluwusi yang mengairi Sang Hyang Rancamaya. Keluarlah air dari Sang Hyang Rancamaya. Nama saya itu Sang Udubasu, Sang Pulunggana, Sang Suragana, Ratu Hyang Banaspati. Sang Susuk Tunggal dialah yang membuat singgasana kehormatan Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Dia yang mendiami kedatuan Sri Bima Untarayana Madura Suradipati. Dialah Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Inilah akhir dari Sang Susuk Tunggal, awal penyempurnaannya tanah suci, tanah baik. Makanya bercahaya Raja Utama, lamanya berkuasa menjadi ratu 100 tahun. Rahyang Banga lamanya memerintah 7 tahun, kena tuah kamu tidak memakai agama benar. Rakeyantang dari Medang lamanya berkuasa menjadi ratu 7 tahun. Rakeyan Diwus lamanya menjadi ratu 44 tahun. Rakeyan Wuwus lamanya menjadi ratu 72 tahun. Sang Lumahing terkubur di Hujung Cariang lamanya menjadi ratu 3 tahun. Keempat meninggal karena salah tuah, memperbolehkan wanita menikah dengan wanita. Rakeyan Gendang lamanya menjadi ratu 33 tahun. Dewa Sang Hyang lamanya menjadi ratu 7 tahun. Prabu Sang Hyang lamanya menjadi ratu 11 tahun. Prabu Ditya Maharaja lamanya menjadi ratu 7 tahun. Sang Lumahing Winduraja lamanya menjadi ratu 33 tahun. Sang Lumahing Kerta lamanya menjadi ratu 92 tahun. Karena tetap teguh berkelakuan baik, diwarisinya kejayaan. Digantikan lagi oleh Sang Lumahing Winduraja. Tidak lama berkuasa, lamanya menjadi ratu 18 tahun. Digantikan lagi oleh Rakeyan Darmasiksa, pengajar 4 kalima pancer Sang Hyang Wisnu. Dialah yang membuat Sang Hyang Binayapati binaan pasukan elit berani mati. Dia yang menjadikan kabuyutan dari Sang Rama, dari Sang Resi, dari Sang Disri, dari Sang Tarahan, di Parahyangan. Dari mana membaginya? Dari Sang Wiku yang menjalankan Jati Sunda, memegang teguh Sang Hyang Dharma menjalankan Sang Hyang Siksa. Lamanya menjadi ratu 150 tahun. Dilanjut Sang Lumahing Taman lamanya menjadi ratu 6 tahun. Dilanjut lagi Sang Lumahing Tanjung lamanya menjadi ratu 8 tahun. Dilanjut Sang Lumahing Kikis, lamanya menjadi ratu 22 tahun. Sang Lumahing Kiding, lamanya berkuasa 10 tahun. Dilanjut Aki Kolot, lamanya menjadi ratu 10 tahun. Berkuasa lagi Prabu Maharaja, lamanya menjadi ratu 7 tahun, kena terseret perselisihan, terkena bencana oleh anak di Manten, bernama Tohaan. Mengambil suami ditipu dan ditumpas. Orang-orang yang berangkat mendampingi ke Jawa, karena tidak menginginkan laki-laki Sunda, kan akhirnya berperang di Majapahit. Adanya anak Prabu, Wangi namanya. Dia adalah Prabu Niskala Wastu Kencana yang dimakamkan di negeri Larang wilayah Tanah Wanakusuma. Lawasnya ratu 104 tahun, karena baiknya menjalankan agama, Kertayuga, kemasan. Bertandang tak membuahkan hasil, lupa akan pengalaman. Karena sang ratu kalah dengan yang kasat mata, menuruti kepada yang mengasuh, Hyang Bunisora dimakamkan di Gegeromas, Batara Guru di Jampang. Begitu menurut kepada yang membawa mata air. Batara Guru di Jampang mah, dialah yang membuat perhiasan kepala Sang Hyang Pake. Waktu penobatan diangkatnya ratu, dapat berpuasa berbakti ke dewata. Seperti yang ditiru juga oleh Sang Hyang Indra, Mahkuta.
Segitu, jika ada yang mau mengikuti dia berpesan dimakamkan di Nusalarang. Mau mengalah pada yang kasat mata. Rasanya sejahtera, mengalah pada yang mengajarkan. Di mana sang Rama enak makan, sang Resi enak menjalankan resinya. Menjalankannya Purbatisti, Purbajati. Sang Disri enak menjalankan lalakonkan Manusasana, mendapatkan hutan demi hutan. Oleh yang kecil nurut diikuti, oleh yang besar nurut mengikuti. Di mana sang Tarahan enak berlayaran melakonkan Manu Rajasunya. Sang Hyang Embun, Lembayung, Angin, Angkasa, Padi. Enak-enakan duduk di Sang Hyang Alam Jagat. Melakonkan Sang Hyang Rajasasana, menjadi wiku enak di Sang Hyang Linggawesi. Berata kamu memuja tiada henti. Sang Wiku enak ngadewasasana melakonkan Sang Hyang Watang Agung, enak bertapa menyepi rasa. Tohaan digaluh dialah yang dimakamkan di Gunung Tiga meniti menata anggang. Lamanya Ratu 7 tahun, karena salah tuah menikah ke istri larangan dari wilayah luar. Digantikan oleh Prabu Nalendra Putra Premana, dialah Ratu Jaya Dewata, Sang Mewakta, meninggal di bekas pertapaan, wilayah Rancamaya, lamanya Ratu 39 tahun. Purbajati, Purbatisti, ajaran dari leluhur dijunjung tinggi, sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik musuh besar, maupun musuh kecil. Senang sejahtera di utara, barat dan timur, sangat sejahtera, dan bagus untuk semua orang, ya banyak di Sang Hyang siksa, dijalankannya agama. Digantikannya ia oleh Prabu Surawisesa, dia yang dimakamkan kepada Ren, keberanian, perkasa, percaya diri. Pergi berperang 15 kali tidak kalah, melakukan pasukan bala 1000. Berperang ke Kalapa dengan Arya Burah, berperang ke Tanjung, berperang ke Ancol Kiyi, Anjungan Pelancong Selat. Berperang ke Banten Girang, perang lagi ke Simpang, perang ke Gunung Batu, perang ke Banjar, perang ke Padang, perang ke Panggoakan, perang lagi ke Muntur, perang ke Hanung, perang ke Pagerwesi, perang ke Medang Kahyangan. Dari sini kembali ke Pakuan lagi, tidak menunggu tahunan lagi, meninggalkan dunia fana. Lamanya Ratu 14 tahun. Prabu Ratu Dewata, dia yang dimakamkan ke sawah tepian dalam. Kukuh dalam neraja resi, tapa hanya minum susu, mengurangi makan, kotoran bersih suci jasad. Disunat ke belakangnya, jati Sunda sekali, datangnya bencana musuh besar, tumbuhnya sang pejuang, berperang di alun-alun besar, mati Tohan Sarendet dengan Tohan Ratu Sang Hyang. Ada pendeta sakti di Aniaya, pandita di Sumedang, sang pandita di Ciranjang dibunuh tanpa dosa. Kejatuhannya tapa kikir, pandita di Jayagiri ditenggelamkan ke lautan. Ada pendeta sakti tidak berdosa, Munding Rahyang ditenggelamkan ke dalam lautan tidak mati-mati, hidup pasrah, mati ke Sang Hyang tidak meninggalkan raga pada dunia. Perkumpulannya bernama Hyang Kalingan. Ya terbayang-bayang di kepala takut akan kualat mereka berpura-pura puasa. Kamu tuh terlalu baik hati Prabu Ratu Dewata. Lamanya menjadi Ratu 8 tahun, ke-9 pergi meninggalkan dunia fana. Digantikan oleh Ratu Saksi Sang Mangabaten Sang Pengawinan wilayah Tasik. Dia yang dimakamkan di Pengpelengan. Lamanya menjadi Ratu 8 tahun. Kenanya Ratu kebawa bencana oleh istri larangan dari orang biasa dan ibu tiri. Mematikan orang tanpa dosa, merampas tanpa kasihan. Tidak berbakti pada orang tua, menghina seluruh sang pendeta. Jangan ditiru, gaya sang nata. Bagi siapa saja sang Prabu Ratu, cerita dia. Tohaan di Majaya ujung jaya kalah perang. Pergi meninggalkan Kedaton. Dia yang dikawal Sang Hyang Panji. Memperindahnya Kedatuan, di balai membuat taman menggabungkan pintu larangan, serta membuat balai besar 17 jajar. Melukis berupa-rupa cerita kehidupan. Bukannya selalu mengabulkan keinginan hajat orang banyak, kaya namanya. Tidak terwujudnya sengsara, kaya. Mengubah lulugu berganti pembesar. Sang Nilakendra karena itu menggantung lamanya kesenangan. Lama-kelamaan terbendungnya keburukan. Sangat anugerah anak laki-laki. Hasil menunda kesombongan. Menurunkan anakan pertapa, cucu dari tempat pusaka.
Air dari dalam penampungan mabuk terjerat kelembutan membuahkan hasil. Banyak orang menanam menjadi kebanggaan makanan, karena jalan penghidupan bercocok tanam. Lamanya ratu kosong dengan makanan. Tatanan agama pengetahuan kewalian, pepatah jadi rasa. Dia dikuburkan di Sangkan Besar, Jati Gede. Lamanya menjadi ratu 16 tahun, digantikan oleh Nusa Mulia. Lamanya ratu 12 tahun. Lalu datangnya perubahan Buana kecil, berubah menjadi besar. Keluar pembinasa dari Islam. Perang ke Raja Galuh, kalahnya Raja Galuh. Perang ke Kalapa, kalahnya Kalapa. Perang ke Pakuan, perang ke Galuh. Perang ke Datar, perang ke Madiri. Perang ke Patege, perang ke Jawa Kepala, kalahnya Jawa Kepala. Perang ke Galelang. Nyebrang perang ke Salajo, tunduk kalah oleh Islam. Begitu, dikuasai oleh Demak yang di Cirebon pun. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.